kami dengan narasumber yang juga luar biasa sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian perkenalkan, saya Susan sebagai moderator hari ini yang akan membantu jalannya webinar. Dan juga hari ini ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang kenal ya, karena saya saja juga sudah sering nih terpampang nyata dan jelas ya di webinar-webinarnya, terutama terkait dengan bidang parenting seperti itu. Nah, narasumber kita pagi ini ada Bapak Adil Umarat. Nah, beliau adalah seorang childhood optimizer. Saya ingin sapa-sapa dulu. Selamat pagi Bapak Adil. Selamat pagi, Kak Susan. Saya manggilnya kakak-kakak ya. Iya, saya senang nih Pak dipanggil kakak nih. Iya, gimana Bapak Adil kabarnya pagi hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Saya live dari Palembang. Wah, live dari Palembang. Luar biasa sekali nih ya Bapak. Terima kasih Pak, saya ucapkan telah bersedia untuk bergabung dan mengisikan acara di webinar pagi hari ini. Semoga webinar pagi hari ini bisa berjalan lancar ya Pak, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik. Sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan sedikit peraturan di acara webinar pagi hari ini. Jadi, saya mohon kepada Bapak Ibu peserta semua untuk bisa mute selama narasumber nanti akan menyampaikan materinya. Apabila Bapak Ibu semua ingin bertanya, dapat dituliskan di kolom komentar atau kolom chat, akan nanti saya bacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Seperti itu. Kemudian mungkin tidak perlu panjang lebar lagi ya, mungkin udah tidak sabar juga nih Pak Adil untuk mendengarkan materi dan juga sharing dari Bapak. Langsung saja saya persilahkan untuk Bapak Adil menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup. Itu nikmat yang mahal. Bahkan bisa jadi paling mahal. Karena ketika Allah masih mengamanahkan kita waktu di dunia ini, maka kita masih punya kesempatan untuk menabung sebagai bekal bagi akhirat kita. Kita masih bisa punya kesempatan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita masih punya kesempatan untuk menjadi istri yang solehah bagi suami kita. Kita masih punya kesempatan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Sehingga mari di awal pertemuan ini, mari kita menuliskan satu hal yang paling kita syukuri pada pagi hari ini, mulai dari bangun pagi tadi. Tolong tuliskan di kolom chat, apa yang paling disyukuri hari ini? Apa nikmat Allah yang paling disyukuri hari ini bagi diri Anda masing-masing? Silakan. Ada ya, kan di sini nggak ada ya guys ya. Emang dalam hati kalau nggak ada, dalam hati belum ada. Kita lihat Alhamdulillah, Kak Indreswari, nikmat iman dan nikmat sehat. Alhamdulillah, itu hal yang paling disyukuri hari ini. Masih diberi nikmat sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, Kak Herning. Siapa lagi yang berikutnya? Semakin kita mampu melihat sudut pandang lain, maka rasa syukur kita akan bertambah. Alhamdulillah semua masih lengkap seperti sebelumnya. Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan dan nikmat iman. Alhamdulillah. Masih diberi nikmat sehat dan bisa mengikuti ibadah puasa. Alhamdulillah Kak Tri. Lanjut, siapa lagi? Silakan. Tiap orang menulis satu aja yang paling disyukuri apa? Nanti yang lain juga bisa menyusul gitu ya, sembari berjalan sambil dipikir-pikirkan, silakan dituliskan. Karena semakin kita bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan yang kita rasakan.
Alhamdulillah tadi pagi ikut sholat jamaah subuh di masjid, lanjut ikut kajian subuh. Alhamdulillah, bertambah keilmuan kita, bertambah keimanan kita. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita reunian bersama beliau kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak semua, izinkan saya untuk share materi hari ini, keutamaan sabar dan syukur dalam mendidik anak. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini ada nilai manfaatnya dan bisa diterapkan juga di kehidupan nyata bagi kakak-kakak semua. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ini perkenalan singkat dari saya. Saya Adil Omarat, saya bekerja sebagai Childhood Optimizer Trainer. Peran saya membantu para orang tua muda bagaimana mengoptimalkan masa kecil anaknya melalui strategi komunikasi efektif dan strategi bermain penuh makna. Di tengah waktu, durasi, interaksi orang tua dan anak yang sempit, tapi orang tua tetap bisa menjalankan peran-peran utamanya sebagai orang tua. Ya. Sehingga karir bisa menanjak maksimal, anak tumbuh optimal. Impian saya terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Di mana kita mulai terbentuknya, terwujudnya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat itu, saya melakukan dalam 6 tahun terakhir, melakukan eksplorasi, berinteraksi, memandu kelas-kelas pembelajaran, pengembangan diri, bagi komunitas-komunitas, baik di level internasional maupun di level nasional. Baik di individu publik maupun di level corporate. Saya interaksi betul-betul dengan talent-talent yang ada di corporate. Dan dari sana saya memetakan apa lack of kompetensi, apa kekurangan, ketidakmampuan, ketidaktahuan yang dimiliki oleh orang-orang dewasa itu, sehingga sebenarnya kita bisa melakukan intervensi sejak anak usia dini. Agar masalah-masalah yang muncul di hilir saat mereka dewasa itu tidak terjadi lagi. Berikut beberapa corporate yang saya interaksi. Kemudian saya juga memandu kelas namanya Design Thinking, bagaimana bisa berinovasi di corporate. Nah, ini kelas-kelas saya. Dari interaksi yang panjang itu selama 6 tahun terakhir, saya melakukan research practical, memetakan apa saja sih masalah-masalah para orang tua muda, mamah-mamah muda, sehingga dalam menjalankan pengasuhan anak itu masih banyak kendalanya. Saya menyusun roadmap agar orang tua muda, mamah-mamah muda, mampu menjalankan perannya secara lebih optimal. Yang pertama, kita perlu kelar dulu sama pasangan kita. Ada kelas namanya merawat cinta, membangun pasangan satu frekuensi agar kompak dalam pengasuhan. Yang kedua, membangun konsep diri. Gimana caranya kita ngajarin diri kita dan juga anak kita kuat skill klasifikasinya. Memilah, memilih, menskala prioritaskan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang perlu saya pikirkan, mana yang perlu saya abaikan. Berkaitan sama konsep diri. Yang ketiga, teknik komunikasi. Gimana caranya ngajarin ke anak supaya bisa berbicara secara efektif, efisien, mudah dipahami, termasuk ke diri kita terlebih dahulu. Itu saja. Kalau kita bicara komunikasinya lancar, insya Allah anak akan mengikuti. Berikutnya, teknik bermain penuh makna. Gimana caranya bangun bonding sama anak sehingga mudah bagi kita menjalani hidup ini, kita tetap bisa berkreasi, berkarya, anak juga tetap punya kegiatan yang penuh makna. Berikutnya, kurikulum individual praktis bagi anak. Apa kompetensi-kompetensi utama yang harus kita bangun pada anak kita, sehingga dia jadi manusia yang mandiri dan senantiasa berpikir solutif ketika menghadapi masalah. Dan yang terakhir,
rapat kerja keluarga tahunan. Jadi keluarga itu perlu dirancang secara terkonsep. Perlu ada goals yang ingin dicapai, goals individual maupun goals pribadi, goal individual maupun goals keluarga, goals bersama. Ya, jadi hidup itu tidak flat, selalu ada challenge-challenge baru yang dihadapi setiap tahunnya. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, selalu ada kompetensi baru yang kita tambahkan setiap tahun. Oke, baik. Saya ingin mengundang Bapak Ibu semua untuk follow. Silakan di-follow Instagram saya. Mudah-mudahan dari pertautan yang kita bangun gitu ya, terjadi sinergi. Orang-orang dengan energi yang sama, fokus yang sama gitu ya, bisa berkolaborasi. Minimal Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi bagaimana melakukan pola pengasuhan anak ketika di rumah secara efektif, efisien, penuh makna. Saya anak 4, istri 1, istri bekerja sebagai kaprodi di sebuah universitas di Jakarta. Jadi saya juga kerja kantoran dan saya juga mengelola kelas pribadi saya untuk parenting. Jadi waktu kita untuk mengurus anak, membangun anak, membersamai anak, mengasuh anak, itu betul-betul kita kelola dengan challenge yang tidak mudah. Harus ada tarik ulur, harus ada ide-ide gitu ya, supaya mengasuh anak itu ya enggak ada opsi untuk gagal gitu. Harus berhasil. Harus apa namanya ya, kita jalani, nggak bisa kita pause dulu ya merawat anaknya gitu ya. Saya lagi ada kerjaan nih, nggak bisa. Allah kasih kita otak supaya mikir gimana caranya. Pengasuhan tetap jalan, karir tetap jalan. Cari caranya. Nah, kita masuk ke konteks masalah. Ketika kita bicara tentang keluarga, maka jangan lupakan bahwa ketika kita memilih untuk berkeluarga, jangan lupakan ada customer platinum di rumah kita itu. Yang seharusnya kita penuhi dulu apa pain point dia, apa gain point dia, pain point dia, hal yang menyakitkan yang dia rasakan, kita enyahkan, gain point, harapan dia, kita wujudkan. Ketika kita ingin karir kita menanjak maksimal, apapun pilihan karir kita, mau full-timer mom, mau ibu bekerja, maka jika kita ingin naik kelas secara eksponensial, latihlah diri Anda untuk bisa memuaskan customer platinum Anda. Siapa itu? Anak Anda, pasangan Anda. Kalau Anda mampu menaklukkan hati customer platinum Anda mampu memenangkan customer manapun di luar sana. Mau rekan kerja Anda, bos Anda, tim Anda bisa menaklukkan hatinya. Kenapa demikian Pak Ading? Karena customer platinum itu orang yang melekat hidup dengan kita 24 jam, apalagi semasa pandemi begini. Dia orang yang paling tahu baik buruknya kita, kekuatan kelemahan kita. Kalau kita mampu di tengah keterbukaan itu menaklukkan hati mereka, maka makom level kita itu ada di makom tertinggi. Karena kita nggak bisa faking, kita nggak bisa berpura-pura di depan customer platinum kita. Feedback dari anak kita itu adalah feedback yang asli, feedback yang jujur. Kapan dia sebel, kesel sama kita, anak nggak bisa bohong wajah. Sehingga kualitas diri kita itu akan tervalidasi penilaiannya secara akurat sebenarnya ditanyakan kepada customer platinum kita. Kalau ke teman kantor, kalau ke teman organisasi, kita masih bisa faking, masih bisa berpura-pura, masih bisa manis di mulut tapi beda di hati.
Tapi kalau sama anak, dia membaca kita, dia ikro kita, dia tahu kapan kita marah. Mama marah ya? Enggak, siapa bilang mama marah? Dari nadanya dia tahu, dari tatapan julidnya dia tahu bahwa kita sedang marah sama dia. Maka hidup ini kalau diperas-peras gitu ya, intinya itu jalankan dulu pemuasan terhadap customer platinum Anda. Kalau ini bisa Anda puaskan, maka aspek lain dalam kehidupan bisa Anda menangkan. Customer lain bisa Anda menangkan dengan sangat mudah. Karena level tertinggi menaklukkan customer platinum itu sudah Anda kuasai. Pengawasannya melekat. Anak itu kayak CCTV berjalan. Dia memantau kita terus-menerus. Maka kalau kita bisa dengan pengawasan melekat ketat 24 jam tadi, kita bisa menampilkan performa terbaik kita sebagai ibu, sebagai istri. Maka kita nggak perlu bermanis muka lagi di luar sana. Karena itu bagian dari habit yang sudah kita bangun sejak dari rumah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kakak-kakak semua, ketika kita ingin membangun rasa sabar dan syukur dalam mendidik anak, maka hal yang perlu kita perhatikan juga adalah apa prinsip dasarnya. Prinsip dasar ini yang dimaksud adalah sebuah landasan yang itu ibaratkan rumah itu kita ibaratkan membangun fondasinya. Apakah fondasinya cukup kuat atau ala kadarnya? Jika ingin sabar dan syukur dalam mendidik anak itu betul-betul jadi habit kita, bagian dari DNA kita, maka perkuat prinsip dasar ini. Yakini prinsip dasar ini. Masukkan ke DNA kita. Latih terus. Perbaiki mindset kita. Jalankan prinsip-prinsip dasar ini. Apa prinsip dasarnya Pak Adik? Supaya kita bisa menjadi orang tua yang penuh sabar, penuh syukur ketika menjalani atau mendidik anak kita. Yang pertama, prinsip dasarnya ini dari guru saya, Mas Indrawan Nugroho. Seorang YouTuber yang bergerak di bidang inovasi di corporate. Kata beliau, nasib kita dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Apa yang kita pikirkan saat ini akan menjadi plafon tertinggi dari pencapaian hidup kita di masa depan. Jadi, nasib kita itu ditentukan seberapa tinggi, seberapa rendah plafon di pikiran kita itu. Ibaratkan plafon rumah, tinggi rendah yang kita setting untuk rumah kita itu plafonnya gitu ya, itu kita sendiri yang tentukan. Kita mau standar hidup kita tinggi, kualitas hidup kita dan keluarga kita tinggi atau rendah, itu ditentukan oleh cara kita berpikir dan menaruh plafonnya setinggi apa, serendah apa. Kalau kita di depan anak kita menampilkan orang tua, sosok orang tua yang gampang meledak-ledak, gampang marah, gampang terprovokasi oleh anak, gampang gusar oleh hal-hal remeh-temeh, maka setinggi itu sajalah plafon pikiran kita yang kita tampilkan di depan anak kita. Serendah itu saja. Dan kualitas anak kita juga akan serendah itu juga di kemudian hari. Karena dia CCTV berjalan yang meresap, memantau, meresap, dan menerapkan, oh kayak gini jadi manusia. Gampang meledak, gampang marah, gampang terusik oleh hal-hal remeh-temeh. Kalau anak nangis, kita juga ikutan marah dengan cepat. Kayak gitu ya. Di-capture sama dia. Masukkan ke alam bawah sadar dia. Dijadikan habit oleh dia. Bagian dari DNA dia. Kayak gitu ternyata menjalani peran sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua. Oke, dicatat sama anak. Masuk itu barang.
Tapi kalau kita menampilkan sosok ibu yang elegan, tidak gampang terusik oleh hal-hal remeh-temeh, tetap tenang dikala anak tantrum, maka level plafon yang tinggi itu pun akan di-capture oleh anak kita. Oh, kayak gitu ya. Jadi orang tua tuh elegan ya. Nggak gampang rungsing. Nggak gampang marah-marah. Tetap sabar menghadapi anak yang tantrum. Tidak gampang terusik oleh omongan-omongan tetangga. Dia tetap sabar, tenang, melayani anaknya dengan optimal. Tidak gampang terprovokasi. Tidak gampang menerima undangan konflik yang dikirimkan oleh anaknya sendiri. Standar. Kayak gitu ternyata. Sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri itu kayak gini elegannya. Oke, dipantau oleh anak kita, dimonitoring oleh dia, di screenshot oleh dia, di capture oleh dia, masukkan ke otak dia, dijadikan standar mutu di kepala dia, dan diterapkan, diaplikasikan nanti saat dia sudah menikah juga. Maka dikembalikan lagi ke tiap orang tua. Anda mau setting standarnya diri Anda itu, plafon pikiran Anda itu mau rendah, sedang, tinggi, itu semua dikembalikan ke kita, ke diri Anda sendiri. Mau menampilkan seperti apa di hadapan anak Anda, itulah yang nanti dicontek oleh anak kita. Whether you think you can or you can't, you are right. Apakah kamu berpikir kamu bisa ataupun tidak bisa? Maka sebenarnya kedua hal tersebut benar adanya. Henry Ford. Jadi semua pilihan-pilihan hidup itu tergantung dari kita. Kita berpikir bisa, mampu nggak nih jadi orang tua sabar? Mampu nggak nih jadi orang tua yang penuh syukur? Atau kita justru berpikir, aku mah orangnya gitu. Emang nggak sabaran. Aku masih suka terpancing emosi ngeliat anak begini, begitu, begini, begitu. Apapun yang Anda yakini, Anda benar. Maka yang mana yang Anda pilih, yang lebih memberdayakan hidup Anda, yang lebih memberdayakan hidup anak Anda kelak, maka semua terpulang kembali kepada pilihan Anda. Anda mau pilih yang mana? Standar mutu diri kita ditentukan oleh kita sendiri. Mau setinggi apa? Plafon standar diri kita di hadapan anak kita, di hadapan keluarga kita, kita yang tentukan, bukan orang lain. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Terkait plafon impian. Nah, silakan, tanyakan dulu. Sebelum kita masuk ke prinsip dasar kedua. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja jump in. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Yang kedua, hidup ini adalah tentang membaca, kemampuan Anda membaca pola-pola. Pola sukses, pola gagal, semua sudah diidentifikasi, sudah diklasifikasi. Bagi orang yang mampu ikrok pola-pola itu, maka selamatlah hidupnya. Dia akan hidup lebih efektif, efisien, lebih berdampak, lebih tenang, dan ini juga berlaku dalam pengasuhan anak. Bagaimanapun kondisi anaknya, apapun kondisi anaknya, tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Semua diteliti, semua hal telah dipikirkan, semua hal dicarikan solusinya oleh para ahli. Tugas kita sebagai manusia apa? Mencari tahu dengan keyword yang tepat di dunia digital. Kalau saya punya anak seperti ini karakteristiknya, apakah saya orang tua pertama kali di dunia yang mengalami ini? Tidak. Banyak orang tua lain yang mengalami hal yang sama. Maka tugas kita mencari pembelajaran yang tepat untuk menghandle anak kita dengan karakteristik tertentu tersebut. Dan teman-teman bergabung di komunitas ini adalah salah satu pilihan yang tepat karena tidak perlu belajar dari nol
gitu ya. Sudah tinggal ngikutin aja nanti arahan-arahan dari expert yang ada di komunitas ini. Sekali lagi, tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Semua hal sudah diidentifikasi, semua hal sudah diteliti, solusinya pun sudah disediakan. Bukan Anda orang yang pertama kali mengalami kejadian ini, kesulitan ini dalam pengasuhan anak. Bukan. Jangan mendramatisir diri Anda menjadi orang yang sangat menderita di dunia. Jangan. Pasti ada orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama dan sudah ada solusinya. Anda tinggal mau cari atau tidak, mau pakai atau tidak, mau berkomitmen menerapkan atau tidak ilmu yang sudah disusun tadi. Oke, ini langkah kunci kedua. Hidup ini tentang membaca pola-pola. Pola sukses, pola gagal kayak gimana. Anda ikutin pola yang sukses, Anda abaikan, Anda tinggalkan pola-pola gagal. Sesimpel itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah keluar put effort yang luar biasa besar untuk mencari pola-pola sukses itu? Berkaitan dengan bagaimana kondisi anak kita? Itu pertanyaan lanjutannya. Kalau Anda niat betul, serius betul, insya Allah selalu ada jalan. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Langkah kunci. Kalau dua hal, prinsip dasar tadi, telah Anda yakini di mindset Anda mulai wujudkan, terapkan, lakukan, latih terus-menerus, ditempa terus-menerus, sehingga menjadi habit di alam bawah sadar Anda, maka kita masuk ke langkah kunci. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar makin terlatih nih sabar dan syukur, skill sabar dan syukur ini pada orang tua yang mendidik anaknya. Apa saja Pak yang bisa kita lakukan? Yang pertama, langkah kunci pertama, benahi mindset jadi lebih berdaya. Gimana Pak caranya Pak? Hidup ini adalah tentang pergantian syukur dan sabar. Intinya itu aja sebenarnya. Hidup ini adalah tentang pergantian syukur dan sabar. Benahi dulu mindset kita nih. Intinya tuh ini aja nih hidupnya. Contoh konkretnya gimana Pak Ading? Contoh konkretnya begini. Nah, ini ngambil ilmu fisika dikit. Ya. Hidup ini tentang apakah kita sedang diuji lembah sabar atau bukit syukur. Hanya dua itu aja opsinya. Kalau kita sedang diuji dengan lembah sabar, maka jangan lari dari masalah. Apa yang mental state yang kita butuhkan untuk kita bangun ketika kita diuji dengan lembah sabar itu? Maka jangan lari dari masalah. Accept it, embrace it. Terima ini dan jadikan daya lenting untuk terbang lebih tinggi sebagai manusia. Manusia yang punya kualitas lebih tinggi lagi. Daya lentingnya tinggi. Gimana mental state-nya Pak saat kita dicoba dengan lembah sabar? Bismillah. Wahai lembah masalah, here I come. Aku nggak takut sama kamu. Aku nggak akan lari dari kamu. Aku terima kondisi ini. Anakku tuh begini, begitu, aku terima. Aku akan sambut dengan cara yang paling elegan dan powerful. Aku yakin ini rute terbaik yang sudah dipilihkan Allah untukku, khusus untukku. Ini jalan ninjaku menuju jannah. Ini ladang pahalaku. Aku memilih untuk menerima hal ini sebagai sarana melentingkan lebih tinggi diriku. Bapak, Ibu, kakak-kakak semua, hidup ini tentang lembah sabar dan bukit syukur aja. Kalau kita lagi diuji di bawah itu, di lembah sabar itu, maka sebenarnya yang dihitung oleh Allah sebagai pahala itu adalah amplitudonya. Seberapa takaran tinggi kesabaran kita itu. Itu yang diukur.
Dia sabar, mampu bersabar dia dengan cobaan ini. Pahalanya besar. Dan jangan salah, orang yang dikasih benefit, dikasih keuntungan, kondisinya baik-baik saja, juga diukur amplitudo, tingginya bukitnya itu, gitu ya, bukit syukurnya itu, apakah memang mensyukuri atau justru kufur dia, merasa itu ya bagian dari effort dia, gitu ya, tidak melibatkan Allah di situ, gitu. Maka sejatinya orang yang dikasih bukit syukur itu pun sedang diuji. Kalau dia tidak bersyukur, maka dia kufur. Di bagian paling kanan, ayat tentang bukit syukur, ayat tentang lembah sabar, sudah ada semua. Ketika sabar, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesudah kita tenggelam itu, nanti meloncat lebih tinggi. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kalau Anda berhasil melewati lembah sabar ini dengan elegan, dengan powerful, dengan elegan, powerful, maka pahala Anda tanpa batas. Apapun kondisi anak kita, apapun kondisi diri kita, apapun kondisi keluarga kita, apapun kondisi pasangan kita, tapi kita mampu bersabar nih, dapat pahala tanpa batas. Akan diberikan kemudahan setelah kesulitan. Akan ditemani oleh Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Demikian juga dengan bukit syukur. Ketika ada di puncak, ketika ada di kondisi yang nyaman, tidak ada kendala, jangan lupa mental state yang perlu dibangun adalah Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih atas progres ini. Terima kasih atas nikmat ini. Jaga dengan sebaik-baiknya. Ketika bersyukur, Alhamdulillah tidak cukup. Alhamdulillah harus diikuti dengan apa? Dengan konkret kegiatan nyata, aksi nyata. Kalau kita bersyukur, nikmatnya ditambah. Kalau kita kufur, azab Allah sungguh pedih. Dan kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Kalau kita kalkulasi, tidak ada serinya. Mulai dari oksigen yang tidak terbatas, tidak perlu bayar, dan seterusnya. Begitu banyak nikmat Allah. Dan kita dilarang untuk mengingkari nikmat Allah. Sesulit apapun kondisi kita, pasti ada sabar dan syukur ini. Maka bagi orang-orang yang konsep dirinya udah clear dalam menghadapi hidup, hidup itu ya perkara dua, lembah dan bukit ini. Dua hal ini. Kadang-kadang kita diuji kesabarannya, kadang-kadang diuji rasa syukur. Begitu terus, gelombangnya akan begitu terus. Hanya dua ini. Kalau kita menyadari hal ini, kita tahu apa yang perlu dilakukan di saat kita diuji di lembah sabar dan di bukit syukur. Supaya lebih tergambar, saya ingin mengajak kakak-kakak untuk menonton video berikut ini. Di mana di video ini ada dua percobaannya. Percobaan orang yang hidupnya flat sama orang yang betul-betul diuji bergelombang hidup. Maka mana yang tendangan energinya lebih besar? Mari kita lihat. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Bandingkan orang yang hidupnya flat sama orang yang hidupnya bergelombang. Tendangan energinya jauh lebih besar orang yang hidupnya bergelombang. Diuji sabar dan syukur, sabar syukur tadi. Betul-betul diobok-obok gitu ya. Justru pertumbuhan orang yang seperti ini jauh lebih besar peluangnya
dibandingkan orang yang hidupnya flat, datar, biasa saja. Mari kita tonton ilustrasinya. Dibandingkan orang yang flat dengan orang yang karena yang memacu Oke, dari tayangan tersebut, tolong tuliskan apa pembelajaran kalau dihubungkan dengan hidup kita. Orang yang hidupnya flat sama orang yang hidupnya bergelombang. Kira-kira apa korelasinya menurut Bapak, Ibu, Kakak semua? Silakan tuliskan di kolom chat atau open mic juga boleh. Silakan. Saya tunggu. Nah, supaya kita belajarnya bareng-bareng dua arah. Bukan hanya dari saya, tapi dari kakak juga. Ternyata saya menemukan learning insight ini nih. Tidak ada yang salah, jangan takut salah. Semua pendapat bisa diterima. Silakan. Tuliskan di kolom chat atau open mic juga bisa. Nah, siapakah yang pertama memberikan pendapatnya? Tadi ada lembah sabar dan ada juga bukit syukur gitu ya. Begitu semakin bergelombang itu ternyata bolanya lebih cepat nyampenya gitu ya. Nah, dengan adanya gelombang hidup, maka kualitas diri semakin tinggi, kita lebih bisa di depan. Yes, dibandingkan orang yang hidupnya flat-flat aja. Dia nggak akan punya opportunity untuk bertumbuh. Dia nggak akan dilatih untuk bisa punya skill sabar. Nggak. Dia nggak bisa berlatih banyak hal. Nggak punya kesempatan itu. Kenapa? Flat hidupnya. Justru orang yang bergelombang hidupnya, pertumbuhannya lebih cepat. Bisa jadi orang yang bergelombang hidupnya, saat ada di titik nadir paling bawah, doanya lebih dikabulkan lebih duluan. Dibandingkan orang yang hidupnya flat, dia tidak pernah bersyukur. Karena tendangan energinya lebih tinggi. Karena hatinya itu lebih dekat sama Allah ketika saat ada di titik nadir bawah tadi. Yes, benar banget. Dengan adanya gelombang hidup, kita lebih kuat. Yes, orang-orang yang dicoba dengan gelombang tadi itu. Naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Lebih tough, lebih tangguh menghadapi segala situasi. Nggak cengeng. Benar banget. Orang yang hidupnya seperti bergelombang lebih dewasa pola pikirnya. Yes, bisa lebih sabar. Mana masalah di kehidupan dunia ini? Udah tak lewatin semua. Aku bisa handle. Gitu ya. Pikirannya lebih dewasa. Karena ada hal-hal lebih buruk dari ini yang sudah aku pernah lewati. Sehingga masalah cemen, remeh, temeh begini di kantor, di mana, di komunitas, di organisasi. Gampang. Tidak perlu didramatisasi. Gitu ya. Lebih dewasa dia berpikir, benar banget. Makasih.
Wah, senang banget nih saya. Aktif banget ya kakak-kakak semua. Alhamdulillah. Orang dengan gelombang hidup yang berliku, mentalnya lebih terlatih, lebih kuat, dan punya power yang lebih tangguh. Yes, bener banget. Betul bang. Jadi semua ujian kita itu sebenarnya di balik itu melatih resiliensi kita, melatih kekuatan kita, melatih power kita, melatih sabar kita. Jauh di atas rata-rata orang yang nggak pernah diuji. Lebih banyak gelombang, up and down, maka orang itu akan lebih banyak belajar. Yes, dan akhirnya kuat. Yes, ditempa dia. Karena lebih terlatih mental. Yes. Sama kayak kelapa. Kelapa itu semakin tua, makin bersantan, makin dicari orang. Makin bermanfaat gitu ya. Dan proses menuju santan yang kental, yang baik itu tidak berlangsung begitu saja. Voila, sulap, simsalabim, abrakadabra. Voila, enggak. Tapi melalui proses yang pedih. Kelapanya dijatuhin dulu. Dibuka dulu itu kulitnya. Ya. Tidak hanya dibuka kulitnya, sudah ada bentuk kelapanya, dipecahin. Begitu udah dipecahin, diparut dulu. Begitu diparut, dibejek-bejek gitu ya. Bejek-bejeknya nggak hanya sekali, berkali-kali sampai betul-betul keluar itu saripati santannya. Dan orang-orang yang terlatih, orang-orang yang lebih dewasa, lebih wise, itu orang-orang yang biasa ditempa dengan gelombang tadi. Orang-orang yang hidupnya flat, suatu saat ketika dapat masalah yang berat, bisa jadi langsung memilih cara-cara yang instan, yang tidak berpikir panjang. Tapi orang-orang yang terbiasa hidupnya bergelombang, dia jauh lebih dewasa, lebih tangguh, lebih resilient setingkat tinggi. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Dalam sebuah hadis dikatakan begitu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Jadi dari dua gelombang tadi, Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Hidup itu tentang pemaknaan kita. Dan dikatakan di dalam hadis, dua hal ini selalu akan dialami oleh manusia, seorang mukmin, dan dua-duanya ini kalau dia lagi di atas dia syukur dapat pahala, itu baik baginya. Jika dia lagi diuji dengan lembah masalah tadi dan dia bersabar, maka itu juga baik untuk dia. Jadi hidup ini harusnya sih tidak ada masalah. Apabila kita lagi up maupun down, Allah sudah kasih rumusan apa yang perlu kita lakukan. Tinggal ikuti aja. Dari Al-Quran dan dari hadis ini. Maka dua-dua kondisi ini sama-sama dapat pahala. Jadi tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Kalau kita jalankan apa yang diperintahkan, saat down Anda bersabar. Saat going up Anda bersyukur. Sama-sama dapat pahala. Sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dua-duanya, seperti tadi ya, dua-duanya yang dihitung sama Allah itu amplitudonya. Seberapa sabar Anda, seberapa bersyukur Anda. Dan dua-duanya itu sama gitu ya. Sama-sama ada rewardnya di situ. Jadi kita mau diuji up and down, kita jalanin aja. Perintahnya Allah kayak gimana harusnya. Saat di down, sabar. Saat lagi up, syukur. Dua itu aja nih. Gelombang kehidupan itu akan begitu terus. Anak kita challenging Pak mengurusnya, ya udah sabar. Di balik kesabaran itu, barangkali pahala terbesar kita di dunia ini adalah itu. Yang menghantarkan kita ke surga dari pintu manapun yang ingin kita pilih. Barangkali di situ justru. Yang orang lain itu nggak punya.
Jangan silau sama hidup orang lain. Belum tentu orang lain yang tadi hidupnya aman-aman aja gitu ya. Tapi ternyata dia nggak bersyukur atas hal tersebut. Dia di amplitudonya tipis sedikit, barangkali nggak ada. Bahkan dia mengklaim ini karena effort yang aku keluarkan nih, makanya aku hidupnya aman-aman seterusnya. Dia menafikan Allah. Maka tidak ada rasa syukur. Maka ketika rasa syukur itu tidak ada, maka dianggap kufur. Justru dia mendapatkan azab yang pedih. Dan Bapak Ibu, hidup di dunia ini cuma sebentar. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan kita ada di sini sekarang. Kita ada di sini sekarang. Alam dunia. Dan masih banyak alam-alam lain nih. Alam kubur, alam kehancuran, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan, mizan, telaga, sirat. Masih banyak etape-etape berikutnya dalam kehidupan. Dan ingat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Usia kita manusia berapa? 60, 70, 80 tahun. Ya, banding-bandingannya nih. Ibaratkan balapan mobil F1, itu kita cuma mampir doang di dunia ini. Nah, maka dari itu, udahlah mampir tapi tidak penuh syukur, tidak penuh sabar, maka di mana kita dapat bekal akhirat kita nanti? Yang hidupnya itu jauh lebih kekal di akhirat nanti. Apakah kita sudah mempersiapkan dalam waktu yang singkat masuk pit stop di dunia ini bekal akhirat kita? Karena nanti satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, betapa lama ini kita nunggu. Ini cuma sebentar saiprit doang ini di sini. 60-70 tahun. Kalau kita optimal melakukan pengasuhan anak, 0-7 tahun aja capeknya kita di dunia. Kalau ini anak optimal di sini, berikutnya dia udah bus. Dia belajar. Baru hanya 7 tahun. Kalau kita bisa optimal di situ, insya Allah hidup ini jauh lebih mudah dalam melakukan pengasuhan anak. Orang-orang yang visi akhiratnya itu kuat, maka sumbu sabarnya akan panjang. Kenapa? Karena dia tahu ini nih di sini nih sementara nih, dan sementara ini kalau saya isi dengan isinya marah-marah doang ke anak, marah-marah doang ke suami, gitu ya, komplain terus, merasa hidup ini tidak adil dan seterusnya. Kalau itu doang yang saya isi di dunia ini, apakah semua hal yang sudah saya lakukan, menjalankan peran sebagai ibu, sebagai istri ini, apakah itu akan mendorong saya ke surga atau ke neraka sebenarnya? Orang-orang yang mampu berpikir abstrak thinking yang bagus, dia bisa membayangkan, oh ini panjang perjalanan, masih jauh perjalanan ini, bekal saya nggak cukup nih, maka apa yang perlu dilakukan? Perbaiki, perbanyak bekal. Bekal yang akan memberatkan kita ke surganya Allah, bukan justru sebaliknya. Maka kita mampu bersabar dengan sumbu sabar yang panjang kalau kita punya visi akhirat di kepala kita. Dan kita bisa membayangkan betapa 1000 tahun di dunia itu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia itu, terbayang sama kita, lama banget berarti ya. Lama banget. Maka kita akan serius nih menjalani kehidupan di dunia ini yang hanya sebentar ini saja gitu ya. Kita akan lakukan sebaik-baiknya. Sebagai ibu, sebagai istri, sebaik-baiknya. Mau sabar, mau syukur, dilakukan sebaik-baiknya. Ini langkah kunci yang pertama. Mindset dulu kita ubah. Mindsetnya kita ubah dengan apa Pak Ading? Mindsetnya benahi mindset lebih berdaya. Hidup ini perkara pergantian syukur dan sabar saja.
Yang kedua, langkah kunci kedua, sabarlah dengan understanding. Banyak orang sabar, tapi dia nggak mengisi isi kepalanya itu dengan ilmu. Maka sabarnya itu sabar hanya nahan-nahan supaya nggak marah sama anak. Kalau kita mengisi diri kita tuh dengan ilmu, maka sabar kita bisa mencapai sabar dengan understanding. Apa intervensi yang kita perlu latihkan kepada anak kita? Ini namanya pyramid of learning. Yang perlu kita lakukan adalah sinkronkan kerja otak anak dengan kerja otot. Di pyramid of learning ini, seseorang baru akan berjalan optimal fungsi dia sebagai manusia di bagian atas, gitu ya. Academic learning, cognition intelektualitasnya itu akan berfungsi dengan optimal manakala semua piramid-piramid di bawah ini distimulasi dengan sangat optimal. Kalau piramidnya ini mudah roboh, bahkan tidak pernah distimulasi, kita nggak akan pernah ada di puncak sini. Ininya juga amburadul. Mari saya jelaskan satu-satu. Lapisan pertama, apa yang perlu dilakukan Pak Ading? Untuk mensinkronkan kerja otak dan kerja otot anak saya. Yang pertama, central nervous system itu ada di saat kita hamil mengandung anak kita. Apakah gizinya terpenuhi saat kehamilan atau tidak? Apakah banyak trauma-trauma, emosi negatif yang muncul saat kehamilan itu, atau kita bisa regulasi diri, menenangkan, menetralisir, menentukan, itu semua menentukan kualitas anak kita. Kalau ini udah lewat, masih ada piramid lain yang bisa kita bangun. Yang biru-biru. Sensory sistemnya kita perlu bangun terlebih dahulu. Anak akan bermain-main dengan indranya dia. Indra itu sekarang ada 8, bukan panca indra lagi. Jadi apakah kita sudah memberikan permainan-permainan yang itu menjawab kebutuhan sensori anak kita? Karena anak-anak punya rasa penasaran tingkat tinggi. Bukan anak yang nakal. Apalagi kalau kita punya anak berhambatan, gitu ya, sensori sistemnya perlu banget kita bangun, kita stimulasi dengan baik. Dari sisi penciuman, dari sisi penglihatan, pendengaran, taste, touch, balance dia untuk bisa seimbang badannya, tidak gampang muntah masuk mobil, gitu ya, tidak gampang muntah ketika diayun. Kemudian bagaimana ujung-ujung ototnya itu bisa distimulasi dengan baik. Itu perlu disediakan latihan. Nanti kita bahas contoh-contohnya. Lanjut berikutnya, kalau sensori sistemnya udah terbangun dengan baik, maka dia nggak akan penasaran lagi untuk berantakin barang, untuk usilin adiknya, untuk ganggu orang lain, untuk iseng rusak barang. Kenapa? Karena sensori sistemnya sudah terpenuhi, sensori play-nya sudah cukup, sudah puas dia tereksplorasi, tergali. Kenapa banyak anak yang tangannya geratilan, geraknya nggak terkontrol dan seterusnya? Sensori sistemnya tidak terpenuhi. Lanjut berikutnya, sensori motor development. Berkaitan sama apa? Koordinasi otot besar dan kecil, tangan dan kaki. Geraknya. Bagaimana refleks maturity-nya. Gimana ability itu menangkap stimulasi dari luar. Bagaimana bagian tubuh yang paling dominan itu yang mana? Kiri apa kanan? Tangan kiri apa tangan kanan? Bagaimana motor planningnya, sering-sering nabrak apa enggak? Di sini kita latih ini anak kita. Melalui apa? Olahraga.
Kalau kita kasih gadget anak kita di sini, habis itu barang. Habis anak kita. Badannya nggak seimbang, sering nabrak. Energinya masih ada di dalam diri dia, tapi tidak tersalurkan. Malah kita kasih gadget, wah itu tidak terkontrol nanti. Lanjut lagi yang berikutnya, perceptual motor development. Bagaimana perkembangan kemampuan anak itu berkaitan sama sensori juga, sensori motor development juga, tapi mulai melibatkan lingkungan. Dia mampu menakar-nakar nih, ya. Lingkungannya dia seperti apa? Visual spasialnya mulai main. Kalau ini tidak dilatihkan waktu dia kecil, maka akan banyak bolong-bolongnya waktu besar. Banyak ibu-ibu belok ke kanan, sennya ke kiri, ya itu kurang di sini nih. Visual spatial perception-nya jelek. Banyak ibu-ibu yang rumahnya berantakan, visual spatial perception-nya jelek. Banyak anak-anak remaja yang rentang konsentrasinya pendek banget. Attention center function-nya itu udah rusak oleh gadget, oleh game online. Eye hand coordination-nya tuh nggak seimbang, nggak sinkron. Dan masih banyak lagi. Latih anak kita untuk bisa aware dengan lingkungan. Maka dikasih gadget bukanlah opsi yang bagus. Kalau ini semua tersimulasi dengan baik, di balok-balok piramid yang bawah ini, kita stimulasi dengan baik, maka anak kita itu akan optimal di sini. Di paling puncak di kognisinya. Mudah melatih dia untuk belajar apapun. Karena daya serap dia tinggi semua. Membaca situasi kondisi tinggi semua. Sekali lihat, sekali dengar bisa diserap, bisa ditirukan ulang oleh dia. Ces. Tapi kalau dikasih gadget, dikasih TV, ini nggak terlatih semua. Gimana Pak Ding? Caranya Pak Ding? Kasih permainan-permainan yang melatih sensory play-nya dia. Ini peserta latih saya. Anaknya hiperaktif. Kerjaan anaknya ini 2 kembar. Apa yang dilakukan anaknya? Kerjaannya manjat genteng orang dari dalam kompleknya itu, dari rumah orang satu ke rumah orang yang lain. Pokoknya gampang cari anaknya, cari aja di genteng. Dia lagi jalan-jalan itu di atas atap orang, rumah orang, atap genteng orang. Orang-orang pada teriak, astagfirullahaladzim, nanti jatuh, ya Allah. Gitu. Kenapa dia punya perilaku seperti itu? Karena dari sisi sensory play-nya tidak terpenuhi. Rasa penasarannya itu tingkat tinggi, tapi tidak pernah difasilitasi. Maka apa yang dilakukan orang tuanya? Dilatih sensory play-nya. Bagaimana touch-nya dia, mengklasifikasi, menyentuh, mencium, memegang, mendengarkan suara, membagi beras merah sama beras putih, beras biasa gitu ya. Itu kan challenging. Itu lama. Itu melatih kesabaran dia. Maka rasa penasaran untuk melakukan hal-hal di luar batas itu akan teredam manakala anak itu terlatih untuk mengklasifikasi dan sensory play-nya terpenuhi juga. Apalagi Pak yang bisa dilakukan? Ya main biji-bijian. Gemericik biji-bijian itu akan terdengar. Sentuhan, dia tahu tekstur dan seterusnya. Dia bisa kerjasama tim juga dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan anak tetangga gitu ya. Dia bisa menggunakan alat sesuai fungsi. Oh, untuk memasukkan ini butuh corong nih. Corongnya ini gimana cara menggunakannya supaya efektif, efisien. Dia bisa menggunakan alat sesuai fungsi karena sudah tuntas dengan diri dia dan indranya dia. Anak baru bisa gunakan alat sesuai fungsi kalau sudah tuntas dengan eksplorasi semua panca inderanya dia. Kalau belum tuntas, maka dia muncul yang namanya keisengan dalam tanda petik. Dia ingin cubit temannya. Kalau saya cubit ini, apa yang keluar? Oh, ada teriakan suara. Wah, menarik nih. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sehingga banyak label yang diberikan kepada anak-anak yang kelebihan energi, hiperaktif gitu ya, dikatakan anak yang nakal, anak yang iseng,
Anak yang suka ganggu anak orang lain. Dia nggak iseng, nggak nakal, cuma dia penasaran. Dia sedang belajar sebab akibat. Kalau saya begini kan muncul suara begini, menarik ya. Saya ulang lagi, makin muncul lagi. Bahkan ada orang dewasa yang teriak-teriak. Wah, seru nih. Dia coba lagi, coba lagi, coba lagi. Anaknya nggak nakal. Anaknya penasaran belajar sebab akibat. Kenapa rasa penasaran itu masih ada? Karena eksplorasi sensori motornya belum tuntas dipenuhi oleh orang tuanya. Apalagi Pak Ading yang bisa lakukan? Main sesuatu percampuran warna. Lengket-lengket. Gitu ya. Ada jijiknya, ada. Tapi dari dibalik itu, rasa penasaran terpenuhi di semua panca indera. Main kocok sabun. Lengket-lengket, bisa terbang, bisa ditiup. Banyak hal yang bikin penasaran di sini. Tapi anak-anak kita jadi mencintai proses. Anak-anak kita jadi bisa bersabar, bisa menunggu, bisa tenang dia, asyik dengan lengket-lengket dan balon-balon yang bisa ditiup tadi. Enjoy dia menikmati proses. Maka ini barang-barang yang saya sebutkan tadi, ini barang-barang murah semuanya. Sangat bisa diaplikasikan di rumah. Kita bikin permainan-permainan yang mudah, meriah, tapi anak terlibat di sana. Kotor-kotoran memang, gitu ya. Tapi kalau nggak kotor, nggak belajar. Kalau nggak kotor, semua sensori play-nya tidak terstimulasi dengan baik. Sehingga rasa penasarannya masih ada. Tapi kalau rasa penasaran terhadap tubuh ini, panca indera ini, sudah kelar, dia baru bisa gunakan alat sesuai fungsi. Teman untuk disayang, adik untuk disayang, mama untuk dihormati, mama untuk disayang, dielus, bukan dipukul. Baru dia tahu fungsi manusia, teman itu apa dan perlu diapakan, baru dia paham. Karena kenapa? Rasa penasaran dia sudah terpenuhi di tubuhnya. Ini mau mulai hand pump doang modalnya gitu ya, murah ini. Tinggal kasih warna-warna yang berbeda, diberi percampuran warna yang berbeda, gimana pula gitu ya. Wah, dicoba sama anaknya. Tangannya anak tersalurkan, energinya tersalurkan, dia bisa tidur siang gitu ya. Kenapa? Ini capek loh ini gitu ya. Harus 2 tangan itu. Apalagi sampai penuh. Apalagi kalau kita stimulasi lagi, yuk berapa kali kamu mampu memenuhkan? Wah, udah penuh dituang lagi sama dia. Dihitung sampai 10 kali. Wah, gempor itu tangan. Tapi energi tersalurkan. Tapi dia juga sekaligus belajar baca tulis hitung di situ. Berapa kali tadi nak? Oh 10 kali, oh 5 kali, oh 3 kali. Berapa tingkat kepenuhannya tadi? Oh ada setengah, ada sepertiga, ada 1/4, ada 5/6 misalnya. Ada 3/4. Sampai sini batasnya tadi mah. Main-main. Tapi dia juga sekaligus belajar. Kacang hijau, kacang merah. Belajar klasifikasi. Kalau anak kita kuat skill klasifikasi membedakan satu barang dengan barang yang lainnya, maka dia bisa juga mengklasifikasi. Teman saya perlu saya apakan, orang tua saya perlu apakan. Bagaimana berperilaku seharusnya. Penempatan diri dia juga bagus karena skill membaca sesuatunya juga bagus. Ini kalau main ini orang dewasa pun kalau lihat beras di pasar itu pengen sentuh-sentuh, pengen lihat biji-bijian pengen sentuh-sentuh. Tiap orang punya kebutuhan untuk sensori motornya dia. Dan itu perlu difasilitasi. Pak Ading kerja kantoran juga, ada kelas parenting publik juga, istrinya juga kaprodi gitu ya. Kepala jurusan dan itu nggak mudah, maka Messi Play itu adalah menu wajib di rumah kita. Hancur-hancuran begini, rumahnya terasnya segala macam. Nggak apa-apa. Anaknya puas, energi tersalurkan.
dia bisa fokus lamanya terlatih. Main imajinatifnya muncul di situ. Iya, aku main ini, main itu, main ini, main itu. Aku membayangkan lagi begini, lagi begitu, keluar semua. Kita sebagai orang tua, apa tugas kita? Mengawasi supaya jalannya aman. Dan sampai ada yang membahayakan jiwa raga dia. Ini semua main becek-becek, main messy play. Tapi menjawab kebutuhan anak. Dimulai dari kapan Pak Ading stimulasinya? Dari anak kita bayi. Bisa. Dari baby led weaning, dia makan sendiri, dia jepit sendiri. Dia masuk ke sini. Kadang-kadang dibeginiin semua makanan. It's okay, itu proses pembelajaran. Kotor Pak Ading bisa dibersihkan. Stop menjadi mak-mak ambisius, ya, keluar dari klub mak-mak ambisius Indonesia, bakar itu kartu klubnya itu. Nggak kotor, nggak belajar. Nggak kotor itu sensory play-nya tidak terstimulasi. Ini sebenarnya anak lagi belajar nih, mengklasifikasi mana potongan yang mau saya masukkan, jepitannya juga berarti ces. Belajar konsep diri. Tahu kebutuhanku yang mana. Kalau terlalu besar, dilepeh sama dia. Sudah ada mekanismenya diatur oleh Allah. Maka kalau anak kita dari kecil mandiri, anak kita dari kecil kita stimulasi dengan optimal sensory play-nya, insya Allah dia bisa gunakan alat sesuai fungsi. Latih anak kita untuk bermain fisik. Untuk dia berlatih keseimbangan tubuh. Jalan di papan titian. Jalan di papan titian yang berasal dari dari garis line plaster gitu ya. Di samping-sampingnya ada buaya-buaya yang siap menerkam. Dia meniti jembatan. Latih keseimbangan kerja otaknya sinkron dengan kerja ototnya. Semakin terlatih itu, maka semakin bagus anak kita nanti mengambil keputusan. Tapi semakin dia gampang oleng, mudah jatuh, nabrak-nabrak, nendang barang di lantai tanpa terlihat gitu ya, sulit hidupnya. Kalau bawa motor, motornya lecet-lecet. Bawa mobil, mobil penyok-penyok. Kalau udah besar. Anak saya udah mulai SD dan udah mulai besar, Pak Ading. Libatkan dalam urusan ke rumah tangga. Ajak dia bikin sarapan. Kegiatannya based on project. Supaya apa? Energi tersalurkan, anak kita stimulasi untuk berkarya, rasa percaya dirinya makin tinggi. Dan anak baru bisa menggunakan alat sesuai fungsi kalau itu tadi sensory play-nya sudah terpenuhi sampai luber-luber mempuncak. Selama belum terpenuhi, dia akan masih penasaran terus-menerus. Dan dia belum bisa gunakan alat sesuai fungsi. Dia masih banyak isengnya menggunakan alat tidak sesuai fungsinya. Masukkan tepung ke sini lah, gitu. Cemong-cemong gitu. Itu tanda-tanda anak belum tuntas sama sensory play. Sensory motornya. Langkah ketiga, perbaiki kualitas komunikasi dengan anak. Gimana itu Pak Ading? Kualitas komunikasi itu adalah ajak anak kita bersepakat untuk bisa ke level berbahasa ketika ada konflik. Ada 4 tahapan resolusi konflik. Pasif, bayi, 0 sampai 2 tahun. Kalau dapat masalah, kalau nggak nangis, diam dia. Kalau nggak lari dari masalah. Karena dia belum bisa bicara. Dipendam aja tadi. Kalau dibiarkan begitu saja, sampai dewasa, sampai tua, sampai nenek-nenek pun masih akan tetap begini. Kalau lupa dinaik levelkan ke level yang paling tinggi, yaitu level bahasa. Lupa dinaik level ke sini, sampai besar pun, sampai tua pun, akan tetap mendem terus kalau ada masalah. Diam terus ada masalah. Nangis terus ada masalah. Ditanya sama suaminya, apa masalahnya? Papa tuh nggak peka.
Ya apa masalahnya, ini mulai peka nih, udah ikut kelasnya Pak Ade. Apa masalahnya? Papa tuh nggak sensitif. Ya apa masalahnya? Papa itu nggak peduli sama aku. Wah, nggak peduli. Anak udah 4 ini, gitu ya. Kapan nggak pedulinya ini? Nggak peduli mah nggak terjadi pernikahan ini. Ya. Jadi sudah tua usianya, tapi tahap perkembangan untuk resolusi konfliknya masih di baik. Yang berikutnya, serangan fisik 2-3 tahun anak toddler yang melakukan. Apa yang dilakukan di sini? Kalau dapat masalah, dia rusak barang, dia destruktif, dia pukul orang, dia dorong orang, dia pukul barang, dia pukul orang, dan seterusnya. Mekanisme di sini adalah destruktif. Kalau lupa dinaik level kan ke level yang berbahasa, maka selamanya orang itu akan di sini. Apa yang dia lakukan? KDRT di rumah tangga. Tim sepak bolanya kalah, dia bakar stadion. Semua serba destruktif. Kesel sama masakan istri, kesel sama anak, cubit anak. Kesel, tidak segera dibukain pintu, pukul pintunya. Pak. Tahu-tahunya pintu rumahnya jati. Patah 2 jari. 1 jari 10 juta operasinya. Kali 2, 20 juta. Selesai masalah, buka pintu, tidak. Malah nambah masalah baru. Berikutnya, serangan verbal. Serangan verbal itu ngomongnya nyelekit. Sudah mulai bisa bicara, tapi ngomongnya nyakitin, nyelekit. Mama ngapain aja sih di rumah seharian? Rumah kayak kapal pecah gini. Itu bagi istri yang full timer mom, mengurus 3 anak yang belajar online. Begitu suami pulang langsung dicas rumah kayak kapal pecah, dan ngapain aja seharian di rumah. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di semua tubuh. Yang melakukan ini siapa biasanya? Anak TK. Anak TK lihat temennya beda seragamnya, diteriakin, sorakin, seragamnya beda. Netizen Indonesia ada di sini. Ada orang punya masalah, wah langsung dihabisin di kolom komentar, habis itu orang. Ditelanjangin, serang secara verbal, nyakitin, nyebelin, kata-katanya nyelekit. Yang bagus kayak gimana Pak Ding? Yang bagus sepakati di sini pada anak kita, pada suami kita. Satu keluarga ada di sini semua. Kalau ada masalah, bicara baik-baik dengan kalimat yang lengkap. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangannya lengkap. Di dalam Al-Quran, surat Ibrahim, ayat 24-27. Perumpamaan perkataan baik ketika komunikasi itu seperti ini. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Adapun perumpamaan kalimat khabisah seperti pohon yang buruk, akar-akarnya telah dicabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi ketika kita komunikasinya baik di keluarga, itu akan membantu sekali. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terakhir gitu ya, pastikan kendali diri internal kita ada di diri kita. Yang kita bisa kendalikan adalah hal-hal yang ada di arah panah ungu ini. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, reaksi kita, itu yang bisa kita kendalikan. Ketika kita terlalu fokus kepada opini orang lain, pendapat orang lain, nyinyiran, julitan orang lain, nah, kelar hidup kita. Hidup kita kayak terseret-seret. Arah hidup ini kita yang jalani, Allah yang menentukan, orang lain yang komentar. Kalau Anda sibuk memikirkan komentar-komentar orang lain,
anaknya nakal nih, anaknya ini nih jumpalita nih, anaknya suka gangguin orang, anak-anaknya gitu ya. Kita yang paling mengenal anak kita. Jangan kita terpengaruh oleh omongan orang itu. Kita yang paling mengenali anak. Anak kita diberikan kekhasan khusus yang energinya, fokusnya berbeda dari anak-anak yang lain. Maka tugas kita adalah tetap mencintai anak kita sepenuh jiwa kita dan tidak terpengaruh oleh labeling yang diberikan oleh orang. Abaikan itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Kita yang paling mengenal anak kita, mengetahui anak kita. Yakini itu, cari ilmunya. Gabung di komunitas seperti ini adalah hal yang terbaik bisa kita lakukan. Cari referensi-referensi, bisa mengolah, didik anak kita menjadi insan yang lebih baik. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita mampu karirnya menanjak maksimal, anaknya tumbuh optimal. Selanjutnya, barangkali kita bisa buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan, Kak. Ya, terima kasih banyak ini Pak Adil untuk materi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu semua pasti setuju ya, kita kayak dapat suntikan semangat, suntikan motivasi seperti itu ya. Luar biasa sekali. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan coba share nih untuk link evaluasi acara. Jadi nanti Bapak Ibu sambil yang mau juga bertanya lagi nih, di kolom chat silakan, nah sambil diisikan form evaluasinya. Mungkin sebelum sedikit kita masuk ke sesi tanya jawab, jadi ada nih 1-2 hal, sebenarnya banyak nih, cuman kalau misalkan saya coba sampaikan lagi, udah jadi pemateri 2 saya nih ya. Nah, jadi hal-hal yang penting nih dalam yang saya garis bawahi dari materi yang disampaikan oleh Pak Adil, di mana ada 3 langkah kunci yang paling penting nih dalam mendidik anak. Yang pertama, kita benahi dulu mindset kita ya, jadi lebih berdaya. Karena hidup cuman ada tentang 2 hal gitu ya, syukur dan sabar, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, kita harus sabar dengan understanding. Jadi kita nggak hanya cukup sabar, tapi kita juga harus cari ilmunya gitu. Jadi kita nggak hanya sembarangan atau mengambil keputusan yang salah seperti itu. Dan langkah kunci yang ketiga yaitu perbaiki juga kualitas komunikasi kita dengan anak seperti itu. Jadi nggak ada hal yang baru di bawah matahari. Wah, ini keren banget, saya setuju nih. Jadi semuanya pernah terjadi sebelumnya. Jangan mendramatisasi kehidupan kita bahwa kita paling terpuruk dengan permasalahan ini, permasalahan A, B yang kita alami, dan semua itu sudah ada solusinya, begitu ya Pak Adil. Yang penting kita sebagai orang tua, kita sebagai manusia mau nggak sih cari gitu. Semua itu ada solusinya. Salah satunya mungkin dengan bergabung dengan komunitas, kemudian dengan mengikuti acara webinar seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali sumber-sumbernya selama kita mau mencari tahu seperti itu. Jadi satu kalimat penutup bahwa dalam mengasuh anak memang ada proses tarik ulur, tapi tidak ada opsi untuk gagal. Jadi harus berhasil. Seperti itu ya Pak Adil ya. Yes. Baik. Aduh, makin semangat saya nih kalau misalkan semangat dari Pak Adil ini sepertinya tertular ya ke kita semua seperti itu. Alhamdulillah. Baik Pak Adil, kita semua akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak ya. Ya, silakan. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba bantu bacakan. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari Ibu Ida. Nah, pertanyaannya nih, Pak, kalau misalkan anaknya suka ancur-ancurin sesuatu, nah apakah itu terkait dengan kebutuhan sensorinya ya yang belum terpenuhi? Silahkan Pak Adil untuk dijawab. Ya, baik. Boleh dikasih informasi Bu Ida, anaknya usia berapa Bu Ida? Nah, boleh tuliskan di kolom chat juga. Usia berapakah anaknya? Biar terbayang lebih konkret di kepala saya. Nanti yang bertanya juga berikutnya juga sama ya, disebutkan usia anaknya gitu ya, nah, supaya kita menjawabnya jauh lebih komprehensif sudut pandangnya. Sip, terima kasih Bu Ida. 10 tahun anaknya. Suka menghancurkan sesuatu. Yes, kalau ini yang terjadi, ada 2 hal yang perlu kita telusuri gitu ya. Bisa jadi pertama, ada kebutuhan sensori motor dia belum terpenuhi dengan baik. Sehingga dia suka menghancurkan sesuatu gitu ya, yang sudah dibangun barangkali, sesuatu barang dirusak dan seterusnya. Itu yang pertama kemungkinannya.
Maka apa yang perlu kita lakukan? Sediakan fasilitasnya untuk terpenuhi stimulasinya. Kalau anak kita udah remaja gimana Pak Adi? Nggak mungkin lah main pledoh-pledohan gitu ya. Malu lah dia gitu ya. Maka sering-sering anak kita ajak untuk bikin adonan kue. Nah, itu penggantinya. Jadi kita ajak dia untuk berkarya. Tapi melalui bikin kue. Ya, adonan kue itu kan bisa dikasih minyak lagi, bisa di macam-macam, pak dipukul-pukul. Itu seru tuh bagi dia, bagi anak-anak. Bagi orang dewasa pun seru juga, gitu ya. Nah, jadi bisa dicek itu Bu, sensory play-nya dia Bu, dari menghancur-hancurkan itu. Kalau anak kita 10 tahun, maka semua stimulasi kita berikan. Ajak dia berenang, ajak dia bermain fisik. Gitu ya. Bahkan 10 tahun misalnya dia betul-betul suka banget Pak mukul-mukul Pak. Gimana ini Pak? Gitu ya. Kita bisa sediakan beli betul-betul sansak. Sansak yang kita bekali untuk ada sarung tangan tinju. Jadi once dia mulai muncul kebutuhan untuk meninju, meninjulah di tempat yang tepat. Bukan meninju adiknya. Bukan meninju anak tetangga. Tapi, ada energiku yang berlebihan dan aku perlu salurkan. Di mana salurkan yang terbaik? Disalurkan melalui sarung tinju. Sampai dia capek. Maka dia sudah menggunakan alat sesuai fungsi. Menyalurkan ke tempat yang tepat. Ketika kita sediakan fasilitasnya. Kenapa banyak anak-anak yang terkesan nakal nih Pak? Iseng anak-anak. Karena anak itu tidak terpenuhi kebutuhan dia. Kebutuhan main dia itu tidak terpenuhi. Energi berlebih nih. Apalagi orang tuanya ngasih gula banyak gitu ya. Makanannya manis-manis semua, coklat-coklat semua. Wah, energi berlebih. Tapi fasilitas main nggak ada untuk menguras energi tersebut. Ya makanya isengnya muncul. Ini adik tarik telinga adik ini. Wah, dan lain-lain sebagainya. Ya. Rumah diberantakin, loncat-loncat di atas kasur gitu ya. Karena fasilitasnya tidak ada. Sewa itu yang namanya trampolin. Anak kita dikit-dikit kita takar-takar, wah kelebihan energinya. Ayo kita main trampolin. Wah, loncat-loncat 100 kali. Capek. Habis itu tidur siang ya. Gitu ya. Nah, banyak orang tua mengeluhkan sesuatu tapi dia tidak menyediakan fasilitasnya. Jangan main gadget. Jangan main gadget. Ini HP Umi, ini HP Bunda. Jangan. Tapi kalau HP ini dilarang, maka sarana bermain saya apa? Nggak disediain. Begitu nggak disediain ya bingung anak-anak gitu ya. Banyak juga ibu-ibu yang ngajak anaknya ke pengajian, arisan gitu. Tapi anak-anak kan nggak dibawain mainan. Ya anak-anak nggak ada program. Orang dewasa ada programnya apa? Curhat, gibah, gosip gitu sama tetangga, sama anggota pengajian. Anak-anak cengok nggak ada permainan apa-apa, maka 10 menit begitu datang, pulang. Mama belum kocok arisan loh ini. Udah minta pulang 10 menit gitu ya. Karena dia nggak ada program. Maka ikro anak kita lebih dalam. Anak itu juga manusia. Dia kalau disuruh nunggu tanpa kepastian, ya ntar itu nggak pasti. Udahlah nggak pasti, disuruh bersabar, cengok. Ya bayangin aja ya dia bikin ulah ya. Gelas orang dipecahin lah di rumah itu. Supaya apa? Cari perhatian untuk segera pulang. Anak-anak yang kelebihan energi dan energi tidak tersalurkan, maka dia akan bikin program sendiri. Programnya apa? Bikin ibundanya sebel, ya, supaya dapat perhatian. Dapat perhatian nih saya. Maka, ayolah ya, maunya apa? Gitu ya. Nah, akan terpenuhi. Pinter anak-anak kita itu. Dan anak-anak kita itu justru bisa mengikrok kita, membaca kita. Pola-pola kelemahan kita kayak gimana? Wah, aku nih kalau guling-guling 3 kali di mall ini, nanti dibeliin itu mobil-mobilan mahal itu. Wah, dia tahu konsep diri orang tuanya gampang oleng. Malu sama orang lain nih, aduh gimana nih gitu ya. Mobil-mobilan 1,5 juta, dia guling-guling 3 kali, pasti dibelikan. Kadang-kala kita nggak ikro anak kita lebih dalam, justru dia ikro kita lebih dalam. Dan dia tahu kelemahan kita apa. Hati-hati itu di situ. Nah, mudah-mudahan menjawab nanti itu ya. Kemudian yang kedua tadi, selain sensory play-nya, kita lihat juga referensi di kepala dia munculnya dari mana. Merusak-rusak, memukul-mukul tadi itu dari mana. Barangkali selama ini dia main game online yang itu bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, hancur-hancuran. Coba cek dulu sumber
itu semua tuh ada dari mana dia dapat. Nah, kalau itu dari game online yang bunuh-bunuhan, pukul-pukulan, hancur-hancuran tadi, maka itu dibatasin, di stop dulu. Artinya dia belum bisa mengklasifikasi mana yang baik, mana yang dibutuhkan oleh anak. Dia masih mencontek aja. Maka batasi akses untuk ke situ dulu. Sediakan program yang itu melatih fisiknya dia. Berenang, naik sepeda, aikido, gitu ya, karate, gitu ya. Salurkan ke situ. Bahkan tadi beli sansak dari karung goni, barangkali bisa juga dibikin gitu ya. Sediakan pasir, atau beli sansak sekalian, bisa beli sarung tinju. Begitu kamu marah, kamu pukulnya ke sini, bukan pukul adik. Karena kalau kamu pukul sini, kamu menyalurkan ke tempat yang tepat menggunakan alat sesuai fungsi. Tapi kalau kamu pukul ke adik, itu nggak tepat. Adik untuk disayang. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak Adil untuk jawabannya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, mungkin mirip-mirip ya sama pertanyaannya Bu Ida. Nah, ada dari Bu Wiwi, kalau anaknya sudah menginjak usia remaja, sementara sensorinya belum terpenuhi, nah apa yang mesti dilakukan? Nah, mungkin untuk Bu Wiwi bisa diinformasikan nih usianya, agar lebih spesifik lagi jawaban dari Pak Adil. Ya. Untuk remaja, ya, bisa jadi bikin kue tadi, gitu ya. Atau dia justru jadi fasilitator bagi adiknya main. Dia yang mempersiapkan. Main-main messy play tadi itu. Main kocok sabun, main play-doh gitu ya. Main macam-macam, dia yang menyiapkan. Di situ dia juga sebenarnya memenuhi kebutuhan sensorinya secara tidak langsung. Dia yang jadi fasilitator. Kita ajak dia untuk melakukan. Tapi kalau bagi remaja, memang kebutuhan remaja itu adalah kalau kita mau mengajarkan seorang remaja untuk belajar sesuatu, lebih cocok pendekatannya dengan project based learning. Jadi ada satu project yang dia bikin. Ya, kalau kebayang sama saya, ya, kita ajarkan anak kita bikin cupcake, bikin donat, bikin macam-macam gitu ya, dan itu dijual. Jadi semakin dia, wah laku nih, enak nih, ketemu polanya, carikan guru untuk belajar baking tadi, untuk belajar bikin kue tadi gitu ya. Cari guru terbaik, anak kita belajar dan dia mulai berbisnis di situ. Open PO dan seterusnya gitu ya. Dia kelola sosmednya. Kalau belajar anak remaja itu nggak bisa diceramahin tuh, nggak bisa. Malah mama dedeh nggak bisa. Malah resistensi dia. Yang bisa kita lakukan, ayo langsung join ke project gitu ya. Nah, itu jauh lebih ngena ke dia dibandingkan kita ceramahin. Nah, begitu dia nyobain langsung, wih, seru ya, wih, keuntungannya besar juga ini ya, satu donat ini ya, wah, gitu ya, semakin tertarik dia, makin luas, yang pesen, makin banyak yang pesen, makin meningkat kualitas masakannya, bikin kuenya, gitu ya, maka kebutuhan sensori dia secara nggak langsung terpenuhi juga. Nah, jadi cari project based learning yang itu akan menggarap sisi-sisi sensory play-nya dia. Demikian Bu Wiwi, mudah-mudahan menjawab. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaannya nih belum ada yang masuk lagi. Mungkin Bapak Ibu nih kapan lagi ya bisa bertanya langsung gitu, silahkan. Ada nih masuk baru nih Pak pertanyaannya. Saya bantu bacakan dari Ibu Mona. Bapak, bagaimana caranya agar tangki kesabaran seorang ibu selalu dalam keadaan full? Dan jika dalam keadaan mengarah ke empty, bagaimana ya caranya agar menjaga keadaan tetap stabil? Pernah ada cara yang mengajarkan bahwa berwudu adalah cara yang baik. Tapi terkadang sudah terlanjur kelepasan nih amarahnya begitu Pak sebelum berwudu. Anak saya usianya 8 tahun, laki-laki, dan memiliki ADHD dan juga disleksia. Jadi challenging ya kalau sudah mengajak ya berlatih karena suka banyak tawar-menawar nih sebelum memulai. Nah, itu bagaimana Pak? Silakan Pak. Tangki sabar kita bisa penuh gitu ya. Kalau pertama, energi kita besar. Jadi ibu-ibu itu gini, ada kredo yang saya bikin. Mama tenang, sekeluarga senang. Mama rungsing, sekeluarga pusing. Jadi pilarnya negara ini ada di ibu-ibu, ada di mama-mama.
Kalau mamanya itu rusak gitu kira-kira ya, gampang baperan, gampang marah-marah, dan seterusnya gitu ya, maka satu keluarga itu udah nggak stabil emosinya. Amburadul itu, suami berangkat kerja juga uring-uringan gitu ya. Maka ibu itu, mama itu, bunda itu adalah kunci dari segala kunci di keluarga. Energinya tuh harus besar. Kita itu akan terpancing emosi sama anak manakala kita dalam keadaan lelah. Maka yang perlu kita atasi adalah jangan sampai kita lelah. Kita tahu mekanisme tubuh kita kapan saatnya kita istirahat sebentar yang itu bisa recharge energi kita. Intinya jangan sampai lelah yang terlalu lelah sehingga begitu kita di bawah ambang level energi kita, kita akan gampang terpantik emosi. Begitu kita low bed gitu kira-kira ya. Begitu kita low bed pasti gampang marah-marah kita. Karena tenaga tidak ada, anak masih begini begitu sehingga kita ingin pakai shortcut cara cepat untuk mengarahkan anak. Cara marah-marah. Oh sebentar. Saya izin dulu ke anak saya. Abang kakak boleh tenang dulu. Saya lagi ngisi kelas, dijaga kontrol suaranya ya. Terima kasih. Nah, kenapa kita marah? Karena kita tidak kreatif. Kita memilih jalur-jalur cepat, maka pilih jalur marah. Kita berharap dengan marah itu efektif, padahal enggak. Anak belum paham, anak tidak paham, dia tidak melakukan itu karena takut aja. Maka cari cara-cara kreatif. Mengarahkan anak itu cari kartu gitu ya, cari gambar untuk ngajarin dia wudhu, ngajarin dia apa gitu ya, satu aktivitas tertentu, dibikin seru. Bukan kita direct terus. Ada gambarnya, ada tulisannya. Kalau anak disleksia masih sering ketukar-tukar gitu ya, maka secara visual alat bantu itu akan membantu dia untuk mengurutkan sesuatu dan tidak tertukar. Dilatih terus tuh kartu komunikasi, urutan kegiatan barangkali. Cari cara-cara kreatif itu untuk anak disleksia. Cari di Pinterest, banyak. Ingat, tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Semua udah didefinisikan, semua udah disediakan solusinya di dunia ini. Kita tinggal cari kemauan kita sebagai orang tua ada nggak? Itu yang pertama. Jangan sampai lowbat. Supaya nggak lowbat, gimana caranya Pak? Menjelang lowbat, sadari hal itu, langsung recharge lagi. Anda, tiap orang punya mekanisme tubuhnya masing-masing untuk merecharge energi. Ada orang yang, saya itu kalau udah makan coklat Pak, wah langsung mood saya kembali lagi Pak. Saya itu kalau tidur siang Pak, itu langsung Pak, gitu ya. Saya itu Pak kalau mandi keramas, wah itu langsung energi saya full lagi. Tiap orang beda-beda cara untuk menaikkan level energinya lagi. Maka temukan itu dulu Bu. Pokoknya jangan sampai energi ibu ada di bawah energi anak. Begitu ibu udah takar-takar, nih saya lowbat nih, saya pengennya langsung shortcut marah-marah aja. Naikin dulu energi kita. Hanya orang dengan energi besar yang bisa mempengaruhi orang lain. Orang yang lowbat, dia akan playing victim, dia akan pakai jalur-jalur cepat untuk mengintervensi orang lain, yaitu jalur marah. Maka orang yang marah-marah itu adalah orang yang powerless, orang yang nggak berdaya, sehingga dia akan pakai cara cepat. Pokoknya mau ini, gitu ya, jalur cepat. Tapi kalau orang energinya besar, nah dia akan mampu berpikir kreatif. Dia cari opsi-opsi 1, A, B, C, D. Masih belum efektif. X, Y, Z. Dicari sedemikian rupa karena energinya masih besar. Maka cari terlebih dahulu jalur yang bisa menaikkan, merecharge energi ibu. Jangan sampai energi ibu ada di bawah anak. Begitu energi ibu ada di bawah anak, pasti yang ditempuh adalah jalur marah. Karena itu cara cepat. Cara cepat, tapi anak sebenarnya nggak paham. Dia mau melakukan karena takut aja. Besok diulang lagi hal yang sama. Kok belum paham juga? Ya karena dia melakukan kemarin karena takut, bukan karena paham. Jadi nggak ada gunanya marah-marah itu. Ya. Marah-marah udahlah melukai anak, bikin energi negatif gitu ya.
dan anaknya juga nggak paham apa yang dimaksud oleh orang tua. Jadi ya itu yang pertama, energi. Energi Anda harus ada di atas anak supaya Anda menjadi orang yang powerful. Perkataan Anda akan punya power kalau energi Anda besar. Tidak mungkin ada orang yang powerful tapi energinya lemah, tidak bisa. Tidak ada ceritanya orang yang powerless bisa mempengaruhi orang lain. Yang kedua, cari ilmunya. Ya. Dalami lagi cara ngajarin anak disleksia, ADHD, kombinasi itu apa aja yang efektif, efisien. Dan start small, selalu mulai dari hal yang kecil. Standar mutu di kepala kita jangan dibandingkan sama anak reguler. Stres kita. Jadi kita perlu mengelola ekspektasi kita pada anak kita. Jangan sampai kita banding-bandingin anak kita sama anak orang lain. Kelola itu ekspektasi itu. Karena begitu kita tidak kelola ekspektasi itu, kita ingin anak kita sejago anak yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tidak kejadian pada anak kita, wah makin kesel lagi kita. Makin sumbu sabarnya makin pendek lagi. Nah, dua hal itu, Ibu kalau bisa kelola energinya, kelola ekspektasi, pelajari ilmunya. Yang terakhir, pelajari ilmu. Cari lagi secara detail. Dan always start small. Mulai dari hal yang kecil yang dilakukan, lalu masuk ke hal-hal lain. Jadi cara belajarnya kecil-kecil, dikit-dikit, menular ke hal lain. Jangan start big gitu ya, jangan. Harus bisa anak saya, dan dimulai dari hal yang besar konsepnya gitu ya, utuh, komprehensif, nggak bisa. Dimulai dulu dari anaknya bisa menyampaikan sesuatu secara lugas misalnya, dengan cara nunjuk misalnya, aku maunya yang ini. Itu aja udah ada satu progres yang signifikan karena dia bisa mengemukakan pendapatnya dia. Nah, dimulai dari hal-hal kecil kayak gitu dulu. Mudah-mudahan menjawab, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Adil untuk jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Indreswari Nurmalia. Anak saya usianya 9 tahun, Bapak. Saat ini sedang belajar puasa. Tapi kadang di saat tertentu pasti mengeluh lapar, terus marah-marah, bilang nggak suka puasa, nyiksa, dan lain sebagainya. Padahal sudah dijelaskan kalau puasa itu memang menahan lapar dan haus. Walaupun hanya sesaat nih ngambeknya, tapi bagaimana Bapak caranya memahamkan nilai agama untuk anak-anak yang spesial? Ya, silakan Bapak. Ya. Oke. Yang pertama, kita harus mengajak anak kita itu untuk berpikir ilmiah. Nah, jadi kalau hanya kita bilang ya, menahan sabar, menahan lapar, menahan haus dan seterusnya gitu ya, itu kurang menarik gitu. Tapi kalau kita bisa meyakinkan dia bahwa secara ilmiah ada ilustrasi di YouTube gitu ya, apa manfaatnya puasa itu bagi tubuh kita, bagi lambung kita. Ada detoksifikasi, proses detoksifikasi apa di situ. Itu barangkali bisa kita ajak bagi dia untuk memperkuat logiknya dia, gitu ya. Tentu saja pertama tadi ekspektasi kita jangan kita samakan dengan anak usia 9 tahun yang reguler. Jangan. Harus turunkan ekspektasi kita. Jangan disamakan, gitu ya. Nah, yang kedua tadi pakai cara-cara ilmiah. Ternyata itu semua tubuh kita itu mengalami detoksifikasi. Nah, ini ilustrasinya begini. Jadi tubuh kita akan jauh lebih sehat. Cari hasil-hasil jurnal ilmiahnya, cari ilustrasinya secara konkret. Kalau kita jelasin hanya pakai kata-kata, tanpa alat bantu secara visual gitu ya, ilustrasi gitu ya, itu barangkali anak kita masih belum bisa berpikir abstrak. Dia butuh penjelasan konkret yang dia bisa pahami. Maka cari ilustrasi-ilustrasi itu, hasil-hasil riset ilmiah, yang itu ada ilustrasinya di YouTube, di Pinterest. Itu akan sangat membantu. Nah, yang terakhir, jangan lupa apresiasi. Apresiasi proses perjuangan anak kita. Bukan memberikan hadiah-hadiah, bukan. Apresiasi itu bentuknya bisa pujian, bisa pelukan, bisa bentuknya juga memasakkan makanan kesukaan anak kita. Memberikan afeksi
cinta yang tulus sampai anak kita merasa dia disayang banget. Itu pun bisa menjadi apresiasi yang membuat dia, oh ya, puasa ini menyenangkan. Jadi secara ilmiah dia terbantu bahwa ini menyehatkan, ini bermanfaat dan seterusnya. Dan secara setting lingkungan dia merasa dicintai dari proses belajar puasa ini. Dan ekspektasi orang tua ketika anak memang belum kuat untuk full gitu ya nggak apa-apa. Kan nggak ada yang mengharuskan anak berkebutuhan khusus harus sama, tidak boleh bolong puasanya, kan enggak ada. Ya, jadi ekspektasi kita tuh. Mudah-mudahan 3 hal itu bisa menjawab. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Saya lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari seorang guru nih Pak Adil. Jadi dari Ibu Tri Kurnia Sari Ramadan. Beliau bertanya, saya seorang guru SD, kemudian saat bulan puasa di sekolahnya diadakan program kultum dan sholat duha. Bagaimana cara menangani anak autis kelas 2 SD agar bisa tenang mengikuti kegiatan kerohanian tersebut. Nah, apakah harus dipisah? Mungkin maksudnya dipisah nih dari anak-anak reguler lainnya, mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Makasih Bu Tri Kurnia. Kalau dipisah, pertama dia nggak akan belajar apa-apa. Nggak akan punya role model, gimana duduk dia kita pisahkan, kita satukan sama anak autis juga gitu ya. Semua konsep tenang itu ya, konsep tidak bisa diarahkan. Nah, jadi justru dengan dicampur itu, anak-anak yang udah kuat pemahamannya tentang bagaimana sikap tenang, bagaimana sikap menyimak dan seterusnya, fokus gitu ya. Itu dia jadi role model bagi anak autis tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih pijakan informasi ke teman-temannya yang lain bahwa ada teman kita yang berbeda dari kita, yang rentang konsentrasinya barangkali singkat, yang dia butuh dibantu untuk bisa memperpanjang tentang konsentrasi tadi, gitu ya. Nah, sehingga teman-temannya ini tidak merasa ini teman saya annoying, bukan. Justru teman-temannya itu kita jadikan pahlawan untuk membantu temannya ini, yang autis tadi. Teman-teman boleh membantu, misalnya namanya Raihan untuk bisa belajar fokus seperti yang teman-teman lakukan. Jadi teman-temannya ini ketika Raihan, misalnya namanya Raihan, gerak gitu ya, nggak bisa fokus, teman-temannya cukup satu kata mengingatkan, Raihan, ayo fokus, ayo duduk tenang, ayo Raihan fokus, kayak aku loh fokusnya. Lama-lama ngikut itu nanti. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kasih playdoh di tangan anak untuk dia pencet-pencet. Sesuatu untuk dia pencet-pencet. Ini akan menenangkan ya gejolak di otaknya dia yang bergerak tidak seperti kebanyakan anak-anak reguler gitu ya. Riuh di sininya dia, makanya dia ingin bergerak gitu ya. Jadi supaya di sini di otak dia lebih tenang, energi yang membuncah ingin bergerak itu disalurkan ke tangan anak. Jadi tangannya ini dibekali dengan playdoh. Cara bikin playdoh cari di internet yang murah meriah gitu ya. Warnanya bisa beda-beda setiap hari. Dibekali itu anak. Kalau anaknya sudah remaja gitu ya, SMP gitu ya, bekali anak itu dengan permen dan dikasih pijakan ke temannya bahwa teman kita ini dikasih permen bukan dalam rangka tidak sopan nih ngomong sama guru kok sambil makan permen, bukan, tapi dalam rangka menyalurkan energi pergerakannya dia itu diarahkan ke kunyah dan memencet-mencet sesuatu. Itu akan sangat membantu anak-anak yang
tidak bisa fokus gitu untuk bisa menyalurkan energinya, dan dia bisa duduk tenang. Karena energi ketidakfokusan itu sudah disalurkan ke tangan yang mencet-mencet dan juga makanan yang dia makan. Nah, makanannya bisa permen sehat gitu ya, apakah permen jahe atau apa gitu. Tapi itu untuk anak yang udah besar, udah SMP gitu ya, udah SMP. Kalau anak yang masih SD, fokus ke sini aja itu udah cukup membantu, insya Allah. Sama teman-temannya tadi dipersiapkan untuk bantu dia memfokuskan diri. Jangan sampai anak-anak teman sekelas dia itu justru musuhi dia, itu nggak bagus. Justru sebenarnya dari adanya anak autis tadi di tengah kelas itu melatih empati dari anak-anak reguler lain. Nah, justru itu bagus buat ajang pembelajaran. Di mana dia bisa berempati bahwa ada orang yang berbeda dari saya dan saya perlu bantu. Bukan komplain, bukan mengeluh, bukan merasa ini annoying nih, bukan. Justru kita melatih anak-anak reguler itu untuk bisa berempati kepada temannya yang berbeda. Mudah-mudahan menjawab, Bu Tri. Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Bapak. Kemudian, ini sebenarnya kita sampai pukul 11 nih, Pak. Ya. Tapi mohon izin, ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin apa bersedia, Pak? Saya bacakan. Silakan. Silakan, ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ini satu pertanyaan terakhir saja ya, Bapak Ibu semua, dari Ibu Handayani. Jadi saya ada anaknya teman. Nah, usianya 7 tahun, laki-laki, dan punya ADHD. ADHD-nya ini, hyperactivity-nya ini sampai mengganggu ke teman-temannya. Mungkin dia penasaran gitu ya sama reaksi temannya, dan setelah dia lihat temannya marah, dia malah senang. Tapi tetap dia penasaran, jadi tetap sering mengganggu teman-temannya itu. Nah, kalau seperti itu, apakah harus dilarang atau dibiarkan agar anak puas dahulu? Tapi kalau dibiarkan takut jadi kebiasaan gitu, Pak. Kebetulan anak ini belum bisa bicara, jadi agak sulit komunikasinya. Bagaimana, Pak Adi? Oke. Ya karena ini anak teman gitu ya, kita nggak punya cukup data yang komprehensif untuk menganalisisnya. Gitu. Jadi ya mungkin dari fakta yang ada yang disampaikan saja mungkin kita bisa kasih masukan. Ketika ada kondisi situasi seperti ini, sebenarnya yang perlu dipahamkan justru sebenarnya orang regulernya, teman-teman yang reguler. Anak itu nggak nakal. Anak itu hanya melakukan testing sebab akibat. Bang Abi, Bang Abrisan, suaranya boleh dikontrol? Terima kasih. Anak itu nggak nakal. Dia hanya lagi trial and error. Kalau saya begini kan, apa yang akibatnya? Apa reaksinya? Oh begini, seru ya. Coba lagi wah sama juga reaksinya. Seru wah makin teriak, makin seru dan seterusnya. Tapi kalau kita tenang, teman-temannya tadi tenang, gitu ya, tetap tenang dan mengarahkan ke yang seharusnya seperti apa, reaksinya tidak overreaction, tidak berlebihan, tidak terkaget-kaget, tidak marah yang gitu ya. Jadi dia nanti akan berhenti sendiri kalau kita tidak overreaction. Kita tetap tenang. Jadi, kamu lagi ngajak ngobrol ya, nggak apa-apa. Ada cara yang lebih baik, misalnya. Bukan disentil, misalnya. Bisa disentuh begini. Coba yuk praktek yuk, sentuh begini. Coba sentuh dia. Oh, sentuh di sini, ngajak main di sini. Jadi kadangkala anak-anak kita itu bukan nakal sebenarnya. Cuma dia lagi trial and error aja. Karena apa? Sensori motornya belum terpenuhi dengan optimal. Dia sedang belajar sebab akibat. Maka yang diedukasi lebih oke lagi kalau lingkungannya tadi. Anak-anaknya tadi diajarin cara tekniknya main. Jangan over reaktif. Nah, terus bagi si anak tadi, apa yang perlu dilakukan? Kalau dia sampai membahayakan jiwa raga, berpeluang mencederai orang, itu kita harus larang. Kita kasih tahu baik-baik. Kita dudukkan baik-baik. Kalau bisa pakai alat bantu gambar, bisa dilakukan seperti itu.
Yang ini tidak, yang ini oke. Gitu misalnya, Pak. Ini karena kasusnya kita nggak tahu spesifiknya apa yang dilakukan saat trial and error tadi, ya hal itu digambarkan secara visual. Nah, sampai anak itu paham bahwa yang seharusnya dilakukan yang mana gambar. Nah, karena kalau kita tidak edukasi, nanti dia berpikir ini sesuatu yang lumrah, selalu terjadi dan sah-sah saja saya lakukan terus-menerus. Nah, apalagi kalau dia belum bisa bicara, belum bisa komunikasi. Nah, ini menjadi challenge tersendiri gitu ya. Maka barangkali butuh alat bantu tadi, kartu komunikasi tadi, berupa gambar tadi. Mungkin itu akan bisa membantu. Nah, kalau masih belum paham juga, nah, kasih aja link rekaman acara ini tadi nanti kepada ibu tetangga kita tadi. Mudah-mudahan itu membantu dari sisi mindset dan skill set yang perlu dicari oleh mereka. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Ya, baik. Terima kasih Bapak Adria sekali lagi sudah menjawab semua pertanyaan dari para peserta hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semua atas pertanyaannya. Jadi kita bisa belajar bersama gitu ya. Sebelum kita tutup untuk acara webinar pagi ini, mohon izin kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu semua yang ingin menyalakan kameranya, dipersilakan. Gitu ya. Ya, baik. Di sini di gambar saya ada beberapa halaman, ada 2 halaman ya. Nanti akan saya aba-abakan untuk 2 kali pengambilan fotonya. Baik, sudah semua Bapak Ibu sekiranya yang ingin terpampang wajah tampan dan wajah cantiknya, silahkan dinyalakan kameranya. Kapan lagi nih foto bareng Pak Adli ya? Ya, baik. Saya ambil untuk foto yang di halaman pertama.